Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan Menteri PUPR. PUPR akan terapkan Smart Water Management demi efisiensi air. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan dari Smart Water Management ini adalah recycle water yang tidak ada runoff, sehingga pemanfaatan airnya berjalan lebih efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma. Kemudian, Indonesia akan menerapkan pengelolaan sumber daya air berupa Smart Water Management di kota metropolitan. Untuk penyediaan air baku menggunakan bendungan sebagai sumber air permukaan dan penggunaan struktur termasuk dalam kriteria low impact development seperti konsep stormwater management model agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Pernyataan Desember 2020. Kesimpulannya dari pernyataan Bapak Menteri tersebut adalah hujan harus disimpan. Karena tadi tidak ada runoff, tidak ada air yang terbuang percuma, dan air hujan disimpan sebagai air tanah. Smart Water Management berarti sinkron dengan petunjuk Allah SWT. Kelola hujan, surat Ar-Ra'd ayat 17. Hujan harus disimpan, itu yang benar, dan membuang hujan itu batil. Pemahaman ini oleh Djoko Suryanto pada tahun 2015. Ini sinkron dengan Smart Water Management, hujan harus disimpan. Pernyataan Menteri PUPR tahun 2020. Jika menyimpan hujan ini dilakukan di Indonesia, insya Allah bencana banjir dan kekeringan serta tanah longsor akan tuntas. Yang selama 75 tahun indikatornya bencana tersebut terus meningkat. Mengapa meningkat terus? Karena melanggar petunjuk Allah SWT, yaitu membuang hujan. Akhirnya mendapat azab atau banjir. Surat Ibrahim ayat 7. Dan pemerintah tidak tahu melakukan kesalahan, bahkan hujan dianggap sebagai penyebab banjir. Ini pernyataan Jokowi banjir Kalsel akibat curah hujan tinggi. Ini Menteri PU, siklus hujan dengan intensitas tinggi yang terjang kota Semarang. Ini Siti Nurbaya, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca. Ini BMKG, banjir di Semarang disebabkan curah hujan tinggi. Berikut Dewan Sumber Daya Air Nasional menyelenggarakan webinar nasional Februari 2001 untuk mencari masukan dari lembaga-lembaga tinggi negara seperti Bappenas, PUPR, BMKG, BPN, BNPB, LAPAN, KLHK, dan UGM dengan judul Kenapa Banjir? Ternyata dari presiden sampai ke lembaga-lembaga tersebut tetap hujan sebagai penyebab banjir. Secara aturan membuang hujan juga salah. Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/2014.
dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif ini merusak, menghancurkan, dan memusnahkan. Nah, ini perbuatan salah, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah. Konsep drainase konvensional atau paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Halaman 3. Kemudian dalam drainase ramah lingkungan, nah di sini ada perubahan. Justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti Indonesia. Petunjuk Allah SWT dan pernyataan Menteri PUPR dan Permen PU semuanya menjelaskan hujan harus disimpan. Ini yang benar. Sekarang bagaimana cara mengimplementasikan pernyataan Menteri PUPR yang ada 3 poin tersebut? Inilah kegiatannya. Tadi pernyataan recycle water yang tidak ada run off, yaitu memanen hujan dari seluruh atap rumah dan gedung di seluruh Indonesia, karena ini run off pertama yang jatuh ke bumi selama hujan turun. Jadi dicegah seminim mungkin. Nah, selama ini hujan dibuang seperti ini, nah sekarang dipanen. Pernyataan yang kedua, tidak ada air yang terbuang percuma. Jadi pengendalian run-off atau mengelola run-off, yaitu pertama, eco-drainase, tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Nah ini harus dilakukan di seluruh kabupaten dan kota. Selama ini kabupaten dan kota masih membuang hujan. Kemudian waduk, danau, embung, setu, kolam, tandon, sumber injeksi, sumber resapan, biopori, dam penahan, dam pengendali, dan RORA. Ini yang kedua. Poin yang kedua, pernyataan Menteri PUPR. Poin yang ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah, yaitu memperbesar resapan, rehabilitasi hutan, lahan, penghijauan, perkebunan, dan lain, membangun hutan, ruang terbuka hijau di seluruh kabupaten dan kota. Nah, ini sudah ada gerakan nasional pemulihan das baru dimulai 2019. Itulah yang harus dilakukan di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.